Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Wina Risti Hafifah. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas pelajaran 2 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang berjudul Menganalisis, Merancang, Mengevaluasi Taktik dan Strategi Permainan Bola Kecil. Seperti judulnya, yang akan kita bahas secara lengkap di sini yaitu tentang strategi dan taktik dalam permainan bola kecil. Adapun permainan bola kecil yang akan dibahas yaitu permainan softball, permainan bulu tangkis, dan permainan tenis meja. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini sampai selesai ya. Sekarang kita masuk ke bagian A, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan softball. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dan tujuan permainan softball. Permainan softball adalah permainan yang dimainkan di lapangan oleh dua regu atau yang saling berhadapan. Masing-masing regu terdiri dari 9 orang pemain dengan formasi seperti yang tersedia di gambar. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Oleh karena itu, dalam permainan softball, kita memerlukan strategi dan taktik untuk memenangkan permainan. 1. Analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang digunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering digunakan dalam permainan softball yaitu yang pertama pukulan pendek atau tanpa ayunan, yang kedua pukul dan lari, yang ketiga mencuri base, dan yang keempat melayang. Untuk masing-masing penjelasan dalam taktik penyerangan, kita simak video selanjutnya ya. Taktik penyerangan yang pertama dalam permainan softball adalah pukulan pendek atau tanpa ayunan, yaitu usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Taktik penyerangan dalam permainan softball yang kedua ialah pukul dan lari. Pukul dan lari ialah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Pukul dan lari dilakukan apabila pelari di base 1 atau 2. Keuntungannya adalah memungkinkan tidak terjadinya out, sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Taktik penyerangan dalam permainan softball yang ketiga adalah mencuri base. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Mencuri base dapat dilakukan oleh satu orang pelari yang melakukan mencuri base dari satu base ke base berikutnya sewaktu pitcher melakukan pitching, atau dua pelari pada dua base melakukan mencuri base, misalnya seorang pada base 1, yang lain pada base 3, atau masing-masing pada base 2 dan 3. Taktik penyerangan dalam permainan softball yang keempat adalah pukulan melayang. Pukulan melayang sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base pertama meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder, pelari dapat langsung menuju base di depan home. Akan tetapi, jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base bersamaan dengan bola menyentuh glove. Langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Nah, itu
itu tadi strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Selain itu, dalam permainan softball juga terdapat strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball yang akan kita bahas berikut ini. Strategi pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam dua kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu infielder di daerah infield, yaitu daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis yang penghubung antara home base ke third base, second base, third base, dan kembali ke home base. Dan outfielder di daerah outfield, yaitu daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke third base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Pada permainan softball, ada dua macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, sistem pertahanan pendek, close system atau C position. Yang kedua, sistem pertahanan medium, medium system atau M position. Dan yang ketiga, sistem pertahanan jauh atau dalam atau D position. Untuk penjelasan masing-masing sistem pertahanan dapat kita simak di slide berikut ini. Taktik pertahanan dalam permainan softball yang pertama adalah sistem pertahanan pendek, close system atau C position. Sistem ini digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama atau draw, dan dalam keadaan kurang dari 2 mati atau out. Taktik pertahanan dalam permainan softball yang kedua adalah sistem pertahanan medium, medium system atau M position. Sistem ini digunakan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya, atau dapat pula digunakan untuk melakukan double play, artinya mematikan dua pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. Taktik pertahanan dalam permainan softball yang ketiga adalah sistem pertahanan jauh atau dalam, deep system atau D position. Sistem ini digunakan untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, dan dapat juga digunakan untuk menghadapi pelari di base 2 dan 3 dalam keadaan 2 mati atau out. Nah, itu tadi strategi dan taktik pertahanan dalam permainan softball. Sekarang kita masuk ke bagian B dalam pelajaran 2. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu pengertian permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Tujuan permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian menjatuhkan kok ke lantai dari daerah lawan untuk mendapatkan poin. 1. Analisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola-pola sebagai berikut. Yang pertama, front and back, yang kedua slide by slide, dan yang ketiga Rowlier. Nah, berikut ini ialah gambar formasi dari pola penyerangan yang dilakukan, yaitu pola front and back atau satu pemain di depan, satu pemain di belakang, pola slide by slide atau berdampingan, dan pola Rowlier atau bergantian posisi.
Selain strategi dan taktik penyerangan, dalam permainan bulu tangkis juga terdapat strategi dan taktik pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net, dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik yang strategi yang tepat. Sebenarnya, pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis sama saja dengan pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis, yaitu terdiri dari pola front and back, slide by slide, dan roullier. Nah, itulah tadi strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Sekarang kita masuk ke bagian C, menganalisis pola penyerangan dan pertahanan taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dan tujuan permainan tenis meja. Tenis meja adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang. Tujuannya adalah menyeberangkan bola di atas net di tengah meja. Oleh karena itu, strategi dan taktik diperlukan untuk memenangkan permainan tenis meja ini. 1. Analisis taktik dan strategi penyerangan dalam permainan tenis meja. Pemain tenis meja sebaiknya selalu berinisiatif melakukan serangan-serangan yang gencar kepada pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk pukulan yang cepat, kuat atau keras dan tepat. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Taktik dan strategi dalam permainan tenis meja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelemahan lawan. Kelemahan lawan ini dapat diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. Yang kedua, konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini yaitu menjaga bola selalu dalam permainan lebih lama dari lawan. Konsisten dapat menjadikan kita sering menang poin secara default. Yang ketiga, variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah, yaitu mencoba untuk mencegah kecepatan, spin, dan arah bidikan pemain tenis meja. Sekarang kita akan membahas taktik dan strategi pertahanan dalam permainan tenis meja. Taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan, karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan. Nah, itu tadi pembahasan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan tenis meja. Nah, itu tadi video pembahasan tentang menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola kecil. Semoga video tersebut dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.